Puji nama Tuhan. Selamat siang menjelang sore dan hampir malam. Ya. Terima kasih boleh datang. Thank you for coming, guys. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa beribadah di PD Foundation. Jadi setiap kita yang datang tuh orang-orang yang PD semua, karena kita ada di Foundation. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Leo, dan semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat amat baik. Amin. Nggak terasa waktu berjalan, ya. Saya dan saudara sadar apa nggak sadar, di mana kita selalu rindu, di mana spiritual, ya. Dan di waktu retret selesai, ya kerja lagi gitu, different. Ya karena kita punya spirit itu udah haus, karena udah terbiasa. Gitu. Dan ya saya senang banget gitu. Bukan berarti saya cinta hari Senin, Selasa, Rabu, tapi lebih cinta weekend, saudara. Amin. Ya, karena kita bisa berkumpul bersama keluarga seiman, beribadah. Ya puji Tuhan. Ya nggak usah lama-lama lagi lah perkenalan. Kalian udah kenal saya. Ya, puji nama Tuhan. Saya dan saudara bersyukur ya, dimana ya kalau saya bekerja ya, saya selalu sharing, selalu tanya, karena di pekerjaan saya tuh selalu saya bertemu sama orang-orang yang different karakter, ya yaitu dia supir truk, ya ada yang nggak percaya Tuhan, ada yang percaya Tuhan, ya ada juga yang percaya Tuhan tapi nggak bergereja, saudara. Ya dalam hal ya sering gitu. Ternyata banyak gitu orang-orang Kristen di mana mereka tidak ada di dalam yaitu payung, yaitu dalam gereja. Ya, dalam gereja. Karena itu yang saya diskusi, saya bertanya, ya kita tanya jawab gitu, dan saya bisa katakan kita bersyukur gitu karena kita lihat ya, nanti saya buka dalam kebenaran firman Tuhan gitu ya. Dan juga dia berkata ya, saya di rumah bisa fellowship, saya ada relationship gitu. Ya is really good, bagus gitu ya. Tetapi itu yang saya katakan, kita bersyukur di mana kita itu yaitu kita kaya di dalam pengetahuan, amin, dalam firman Tuhan ya. Dan di mana saya katakan, kenapa kamu gereja? Dia bilang, oh, dibilang saya bisa kalau di gereja di rumah, saya bisa fellowship, saya ada relationship, saya bisa di truck dimanapun, that's good ya, ada relationship gitu. Tetapi yang Tuhan mau untuk kita ada relationship plus kita bergereja, amin. Ya, karena kenapa saudara? Lihat, begitu banyak susahnya orang mencari gereja. Ya, sampai mereka ditutup, sampai mereka ya istilahnya di negara lain, di Indonesia sampai dibakar mungkin. Bagaimana mereka merindukan mempunyai desire, kerinduan untuk mempunyai gereja. Ya. Nah, dan juga itu yang saya katakan, kita bersyukur gitu. Bukan hanya ya betul, memang gereja doang itu nggak cukup, saudara. Kalau nggak ada relationship, betul nggak? Yang Tuhan mau kita ada di dalam gereja plus kita ada relationship, dan kita sudah belajar gitu, karena tanpa relationship ya kita nggak mengerti gitu. Tetapi di waktu ada relationship kita selalu mengerti apa yang Tuhan berikan dalam revelation demi revelation, amin. Nah kita bersyukur, itu yang saya katakan. Nah di situ saya katakan go to church ya, karena di dalam kebenaran firman Tuhan ya, karena saya kasih kesaksian saya sama mereka ya, dimana saya tuh dipanggil Tuhan, setiap kita percaya gitu. Saya percaya setiap kita tuh Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita tuh berbeda-beda, betul kan? Ya.
ada yang melalui mungkin KKR, ya puji Tuhan, ada yang melalui di mana-mana Tuhan. Nah, saya secara pribadi, saya dipanggil Tuhan tuh di mana tuh saya nggak ada di dalam KKR, ya, di dalam kamar gitu, ya saya nggak kesana. Tapi satu hal saya katakan sama dia, di waktu saya diperhadapkan, ya, di mana situasi itu yang saya katakan saya udah mau mati, tiba-tiba disitulah saya bernasar. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau beri saya kesempatan untuk saya hidup, saya melayani Engkau. Saya katakan, terus saya bilang, bagaimana saya bisa melayani kalau saya tidak ada di dalam gereja? Ya betul ya, di dalam rumah, ya. Nah, di dalam gereja itu akhirnya saya sharing, saya buka dia punya pola pikir gitu, dia punya, yaitu ada stronghold, ya, yang begitu banyak. Itu dia percaya Tuhan, tetapi itulah kita bersyukur di mana knowledge, yaitu pengetahuan kebenaran firman Tuhan, pewahyuan kita dapat gitu, dan kita bisa fungsi, amin, kita bisa fungsi di dalamnya. Coba kita buka dulu di kebenaran firman Tuhan di Efesus 4 ayat 11. Terima kasih minumnya, biarpun saya ambil sendiri. Nggak apa-apa, kan direkam, biar aja lah, kan mereka tahu saya kok. Itu karena saya doain. Ya, firman Tuhan berkata, he himself gave some apostle, some prophet, some evangelist, some pastor and teacher, ya kan, untuk equipping. Itu yang saya katakan. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada karena saya di-equip, karena ada firman Tuhan berkata ada pastor, amin. Ya, saya memang percaya, ya, saya rasain, saya ada di dalam hati saya, di dalam inside inner man saya, bahwa saya terpanggil sebagai evangelist. Tetapi saya bersyukur, saya katakan, saya ada di gereja karena saya di-equip. Saya percaya setiap saudara juga di-equip, amin. Di dalam gereja tuh seperti Pastor Charles, yaitu dia tuh sebagai pastor, sebagai worship, ya, praise and worship. Nah, dan juga saya percaya gitu, di-equip. Itu yang saya katakan. Saya bersyukur saudara saya dan saudara ada di dalam gereja, amin. Karena itulah firman Tuhan berkata, equip for the work of ministry. Jadi some of apostle, pastor, ya. Dan saya katakan, bagaimana kalau seseorang percaya Tuhan tapi dia tidak mau di-equip, betul nggak? Di dalam gereja, ya, itu nggak ada salahnya, saya katakan, ya kan, untuk ada relationship. Cuman yang Tuhan mau di dalam gereja, di dalam ada suatu, yaitu suatu payung, suatu umbrella, ya, puji nama Tuhan. Karena itu yang saya katakan, saya percaya gitu. Saya banyak belajar, ya, bagaimana saya di-equip, pengembalaan itu penting. Itu yang saya katakan, karena saya tahu bagaimana setiap saudara tahu, ya kan. Makanya firman Tuhan berkata, lihat domba-domba, ya kan, bagaimana gembala mengetahui, yaitu suara domba-dombanya. Itu firman Tuhan berkata di-equip. Nah, jadi kata lain, saudara dan saya bersyukur, dan saudara pray. Banyak orang, ternyata orang-orang Kristen yang nggak bergereja, saudara, ya, nggak ya kan, gitu. Itu yang saya katakan mereka nggak appreciate gitu, bagaimana orang buka gereja, ya kan, untuk mereka stand iman mereka. Saudara lihat di Cina gitu, karena saya katakan di mana firman Tuhan, di mana ada persatuan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan beritakan berkat, amin. Jadi kata lain, ya kan, it's not enough gitu untuk orang berdiri sendiri, ya kan. Nanti kita akan lihat, makanya buat apa Tuhan Yesus sendiri pergi ke bait Allah, benar nggak? Bait Allah, yaitu kita bersyukur. Itu saya katakan, di mana di dalam gereja kita bisa ambil partisipasi, yaitu apa yang Tuhan taruh dalam pelayanan. Nanti saya akan ke situ. Saya percaya, ya, tadi lagu-lagu itu connected gitu, apa yang Tuhan taruh, yang saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan lelah, amin. Saudara lelah nggak?
Kalau nggak lelah kita berbadan di depan aja, panas mantap gitu. Ya, puji nama Tuhan. Itulah kita bersyukur. Kayak ini saya cuma kasih sharing aja lah yang saya lihat, wow gitu. Kita bersyukur gitu. Padahal firman Tuhan tuh lihat, Tuhan pakai itu ada pastor, ada evangelis, ya ada semuanya untuk equip. Firman Tuhan berkata for edifying the body of Christ, the body of Christ. Amin. Kita the body. Itu yang saya katakan. Ya ternyata banyak saudara, just pray gitu untuk mereka gitu. Amin. Ya itu aja saudara, pembukaan. Ya puji nama Tuhan. Ada yang saya mau sharing, yang saya mau bagikan ya dikit kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Udah dapat. Bapak Ferdi bisa baca gak? 1 Korintus 15 ayat 57 dulu, baru ayat 58. 1 Korintus 15? Iya, 15. 1 Korintus 15 ayat 57 dulu terus 58. Sudah dapat? 1 Korintus 57. Apa ya tuan rumah? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Firman Tuhan di waktu saya renungkan ini luar biasa saudara. Firman Tuhan di ayat 57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Baru di ayat ke-58. Saya ingat saudara, di waktu saya renungin ada seseorang saudara, itu many years sebelum saya bertobat, dikatakan begini. Kalau saya bikin gereja, kamu mau ikut nggak? Dibilang begitu saudara. Dia mau bikin gereja, dia mau bikin agama. Saya bilang, lo udah pernah mati belum? Udah pernah bangkit belum? Saya bilang, kalau lo belum pernah mati dan bangkit, gue gak akan pernah ikut. Saya bilang, ya. Itu saya belum percaya Tuhan, saudara. Maksudnya percaya Tuhan, cuman belum ada relationship, saudara. Ya kan? Bayangin saudara. Firman Tuhan berkata di ayat 57, but thanks to be God who give us the victory. Amin. Saya dan saudara mengikut seseorang, maka kata lain kebenaran firman Tuhan berkata kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Amin. Jadi kata lain, iman kita sia-sia nggak saudara? Hah? Nggak sia-sia saudara, saya katakan. Ya, karena Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu yang saya katakan. Dia bilang, Bapak udah pernah mati belum? Dia bilang, dan belum. Ya udah, jangan mau ajak saya mau bikin agama, bikin gereja gitu. Karena mungkin ya dia lihat saya bagaimana gitu ya. Ya kan itu yang ajaran sesat gitu saya bilang. Kalau Bapak belum pernah mati dan juga belum pernah bangkit, ya kan? Ya kan? Jangan mimpi, saudara. Kenapa? Saya katakan saya bisa ikut seseorang tuh di mana yang bisa menjamin. Amin. Saya dan saudara berjamin, betul nggak? Yaitu keselamatan, amin. Yaitu victory, ya, everything, saudara. Itu saya katakan. Nah, di ayat 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tanda seru, saudara. Itu kita bersyukur, saya katakan. Firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Jadi saya dan saudara yang orang-orang yang paling bersyukur, yang paling berharga, yang dimana iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, tidak pernah sia-sia. Nah, makanya di ayat 58 kalau bahasa Inggrisnya kata therefore.
ya kan? Nah, kalau kata therefore itu berarti kita harus lihat di ayat yang di atas. Nah, dikatakan itu therefore itu for the reason, gitu. Jadi for the reason. Nah, kita punya reason. Ya, Tuhan selalu kita, karena kenapa? Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kita udah dengar kebenaran firman Tuhan, kita di-equip ya, bagaimana luar biasa firman Tuhan. Makanya saya percaya ya, ini nggak kebetulan ya. Mungkin saudara ada yang sebagian belum tahu, mungkin tahu. Worship leader di sini saya dengar waktu itu sebenarnya mau ke Catalina Island, saudara. Saya kan saya bilang saya CIA, Eki Makaleo CIA, Christ in Action. Betul nggak? Ya kan dibilang saya mau cancel karena saya ditugasin ke bawah, saudara. Ya kan? Amin. Enggak semua orang punya level di situ, saudara. Saya bilang di atas langit ada langit, saudara. Ya, saudara mau ada di level bagaimana gitu? Kita mengikut Tuhan, knowledge bagaimana? Kita bersyukur, ya kan? Saya dengar itu, wow, saya dengar, saya diam aja gitu. Akhirnya karena saya selalu tuh action, ternyata di action, saudara, dia ada. Karena saya selalu banyak dibohongin, saudara. Nanti kalau kamu saya jadi ini ya udahlah. Janji tinggal janji, ya kan? Tetapi hanya Tuhan Yesus dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, saudara. Amin. Ya, itu yang saya katakan. Saya bilang wow gitu. Ya, dimana firman Tuhan katakan yaitu for that reason. Ya. Nah, baru di ayat 58. My beloved. Ya. Saya percaya ini Rasul Paulus dikata beloved. Bagaimana beloved, dia bisa berkata beloved itu di mana, yaitu brothers and sister. Ya. Dari di mana dia tahu apa artinya. Makanya firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata, I labor more. Saya bekerja lebih keras, ya, lebih giat katanya, ya. Tetapi dia tidak sombong, dibilang kan bukan aku melainkan kasih karunia, ya, kasih karunia. Nah, ini ayat sama dikatakan therefore my beloved brother and sister. Kalau bahasa Indonesianya itu terjemahannya banyak yang kalau kita lihat ya. Nah, itulah luar biasanya setiap kita gitu. Kita bersyukur gitu. Kita bisa makanya stand firm, ya. Di mana stand, kita stand firm. Ya, diterjemahin lain di waktu saya nggak akan ini semua bahas semua. Di mana kalau dikatakan ini steadfast ini ya, artinya itu yaitu loyal, yaitu giving or showing firm, constant support to a person, to loyal service. Saya bersyukur dan saudara, saya katakan apa yang kita punya knowledge itu yang kita bisa stand firm. Amin. Kita stand firm, saudara. Ya, dimana karena dunia ini memerlukan ya itu, yaitu revelation, knowledge itu. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, firman Tuhan katakan therefore, ya, stand firm. Coba kita buka di bahasa Indonesia aja, 1 Korintus 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, yaitu berdirilah teguh, ya, stand firm, ya. Dan firman Tuhan katakan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang saya katakan. Saudara saya, kita bersyukur ya, kita ada di dalam, yaitu firman Tuhan. Kalau di terjemahan bahasa Inggris yaitu kita ada di field-nya Tuhan. Amin. Kita ada di field-nya Tuhan. Itu yang saya katakan, kalau kita nggak ada di dalam gereja, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, betul nggak? Karena saya percaya gitu, setiap kita mempunyai calling yang berbeda-beda. Sama di dalam kebenaran firman Tuhan, ada businesswoman, ya kan, ada businessman, betul nggak? Ada yang kerjaan apa di pemerintah, ada yang kita lihat evangelis semua, ya, ada yang rumah tangga, ibu rumah tangga, semuanya, saudara, ya. Tetapi kita sama, saudara, cuman fungsinya beda aja.
tetapi tujuannya satu sama, yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sama seperti firman Tuhan dikatakan, yaitu yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di mana bahasa Inggrisnya itu firman Tuhan berkata, therefore my beloved brother, always in the work of the Lord. Always. Di mana Tuhan mau untuk kita ada di dalam field-nya. Ya. Dimanapun kita berada, saudara. Ya, karena kenapa? The victory itu Tuhan sudah jamin, saudara. Amin. Victory udah jamin. Jadi kata lain ya, di ayat yang lain kalau kita baca di firman Tuhan di Yohanes ya, firman I'm the vine, you are the branches. Terus Tuhan Yesus sendiri, Bapakulah yaitu penguasanya. Ya, saudara, coba saudara renungin ya. Lihat, kita ada di arenanya Tuhan, di mana bosnya kita yaitu Tuhan Bapa sendiri, saudara. Jadi kata lain, kita ada di field-nya Tuhan. Amin. Kita ada di field-nya Tuhan. Ya, Tuhan sendiri itu dibilang dia itu I'm the vine, we are the branches. Ya, pengusahanya. Bangin, saudara kalau kerja di dalam perusahaan, ya, saudara cuma kerjain aja, betul nggak? Karena semuanya itu pasti disuplai sama bosnya, betul nggak? Ya, sama saya dan saudara. Ya, saya percaya saudara datang ke tempat ini juga pun, ya, datang untuk pelayanan. Ya, itu yang nanti ayat terakhir, saudara. Ya, dimana firman Tuhan berkata nggak pernah sia-sia. Waktu kemarin saya lihat-lihat di Facebook, Audi bilang, ya, dia gimana papa mama, dia bilang, oh katanya nangis terus ketemu, ya 23 tahun belum ketemu gitu. Nah, saya katakan, Audi pernah bilang sama saya, saudara, dia bilang dari kecil dia bilang pelayanan gitu. Nah, kenapa? Karena nggak semua orang mengerti itu arti pelayanan, saudara. Tetapi kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan, ya, saya katakan ya, dimana kalau kita lihat ya, kalau saya lihat ini Rasul Paulus yang tulis, saudara. Saya tahu Rasul Paulus, kita lihat siapa orang yang sebenarnya dulu, gitu. Makanya dia selalu katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia, jadi tidak ada yang dia bisa banggakan, saudara. Sama seperti saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bisa ada sampai saat ini, saudara bisa melayani dimanapun berada, itu semua karena kasih karunia. Karena begitu banyak nggak begitu banyak orang tuh belum menemukan itu revelation, arti itu pelayanan, saudara. Ya, padahal pelayanan itu tuh luar biasa, itu kekal. Ya, kekal karena kita buat kepada Tuhan. Amin. Makanya lihat, jadi kata lain is not in vain. Jadi kata lain di dalam dunia ada yang vain, betul nggak? Ya, tetapi di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi kata lain banyak sesuatu yang ada yang sia-sia juga, saudara. Makanya di pengkhotbah dibilang Salomo sendiri. Kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang bisa melebihi kekayaan Salomo, saudara. Mau Bill Gates, mau siapa yang punya Tesla, apapun. Itu Alkitab katakan. Tetapi dia katakan, saudara, kesia-siaan, saudara. Ya. Dan dikatakan, ingat sang penciptamu. Bayangin. Jadi kata lain sama. Sama seperti kita di dalam field-nya Tuhan. Ya. Ini selalu di dalam field-nya. Karena kenapa? Itulah opportunity. Ya, itulah kesempatan saya dan saudara. Apa yang saudara bisa lakukan, melayani apapun. Ya, itu saya katakan nggak pernah sia-sia, saudara. Nanti saya kasih lihat ada cerita, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu, bayangin, Tuhan tuh bisa bikin semua. He's God. Tetapi dia punya sistem, saudara, yang dia nggak bisa buat. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kasih setiap kita yaitu reward, saudara. Benar nggak? Makanya di dalam
Di dalam firman Tuhan itu namanya ada mention. Bukan hanya mention, ada reward. Katanya Rasul Paulus katakan, katanya dia akan mendapat mahkota. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau ya dalam setiap hidup kita. Karena saya katakan firman Tuhan knowing, ya itu berbicara knowing, yaitu suatu conscious, suatu kesadaran saudara. Kalau saudara melayani, saudara conscious, saudara pasti akan enjoy, betul nggak? Ya, enjoy, ya. Lihat, ini direkam. Saya ingat ya. Dulu saya kenal pertama kali di Amerika itu di puskesmas sama Charles tuh, sama Edwin. Ya. Bayangin ya, dia udah melayani saudara. Saya belum ditangkap Tuhan di gereja. Tapi kalau dia habis kebaktian hari Sabtu, dia ke tempat saya saudara. Ya, saya nggak usah explain lah, ya kan? Tetapi lihat saudara, luar biasa. Itu yang saya katakan. Itulah bersyukur saudara, di mana dia stay di dalam payung saudara. Lihat jadinya saudara. Lihat, bayangin di dalam payung dan juga di dalam, nggak apa-apa, tulisnya bilang pengajaran yang sehat saudara. Banyak pengajaran yang nggak sehat saudara. Ya, itu yang saya katakan. Iya. Karena dia tahu saudara. Karena nih, ntar kita lihat, bayangin firman Tuhan knowing that your labor, ya, nggak sia-sia saudara, beneran. Lihat, saudara punya Tesla, itu semua karena kesetiaan. Tuhan lihat juga dari pertama jemput-jemput orang mungkin, iya kan, betul nggak? Saudara punya mobil bukan Tesla pun apalah, BMW apaan mobil lah pokoknya, ya, itulah. Kalau kita lihat knowing that your labor, saya nggak akan pernah lupa saudara, di waktu saya pelayanan ya, Asea Audi lagi hamil kedua, Ezriel, makanya dia bawel banget saudara, itu mujizat. Dia suka ngomong, suka ini, lihat lah gitu ya. Saya ingat saudara, waktu saya pelayanan malam-malam itu, dia di rumah Audi, karena lagi nggak enak perutnya, ya. Saya melayani ya malam-malam, saya sendiri, tiba-tiba dia telepon saya, dia ke kamar mandi, tiba-tiba keluar darah, keluar putih-putih, ya. Dan juga itu secara medis ya udah dengar itu mungkin keguguran, ya kan, keguguran saudara, karena dia bilang itu keluar. Tapi saya katakan saudara ya, Tuhan yang kita sembah saudara, saya percaya setiap kita tuh udah melayani kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Itu yang saya katakan, saya tuh dipindahkan Tuhan dari kekelaman ya, dari kejahatan apapun Tuhan rubah. Nah, di mana kuasa Tuhan itu saya katakan, kita belajar, kita nggak preach ya, kita nggak tinggikan Tuhan kalau kita tidak mengalami sendiri secara pribadi, betul nggak? Ya, karena saya melayani kedahsyatan Tuhan. Ya, saya tetap melayani, Lihat saudara, buktinya lihat. Ya, firman Tuhan berkata knowing that your labor saudara, apa yang saudara buat, ya, itu nggak pernah sia-sia, saya katakan. Ya, nah, tetapi kalau orang nggak di situ, orang nggak di realmnya, nggak di fieldnya, dia nggak mengerti, dia nggak tahu. Karena kekristenan itu yaitu bukan pasrah saudara. Begitu banyak orang Kristen yang pasrah, benar nggak? Tetapi kekristenan itu, yaitu kita dapat sesuatu revelation apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran, yaitu the truth. Firman Tuhan kata, if you know the truth set you free. Amin. Kalau Tuhan katakan we are protected. Amin. Kalau we are blessed, gitu. We are more than conquered, gitu. Karena firman Tuhan itu kita bukan ngalah, gitu. Dan kita firman Tuhan kita lebih dari pemenang. Ya. Nah, kita bersyukur. Nah, karena firman Tuhan knowing that your labor is not vain. Saya katakan, ya, kalau saya renungin luar biasa gitu, karena firman Tuhan yang kita layani, Tuhan Yesus yang kita layani, itu Tuhan yang luar biasa saudara, yang dahsyat, ya. Dan di mana tidak ada, saya percaya itu yang tadi dibilang jangan lelah, kita bekerja. Ada orang. Apa?
Bisa pulang lagi dong ya. Bro, James. Itulah reasonnya, itulah suatu tujuan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Amin. Ya, begitu banyak kita receive, kita dapat knowledge, kita dapat revelation. Amin. Kita dapat kebenaran firman Tuhan, the truth, itu yang saya katakan. Ya, untuk kita masuk di dalam field, kita labor. Ya, di firman Tuhan, we are labor together, saudara. Ya, kita labor, kata lain, ya, kita aja bekerja sama bos kita yang owner, itu pasti kita dijamin, betul nggak? Nggak ada, saya percaya kita bekerja nggak dapat upah, nggak dapat jaminan, betul nggak? Apalagi kita melayani, kita bekerja, kita labor together sama Tuhan, the Creator. Amin. Ya, the Creator. Ya, itu yang saya katakan, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada itu karena kasih karunia, dan firman Tuhan, aku bekerja lebih, ya, karena dia tahu gitu bagaimana arti kehidupannya, ya, di mana dia in Christ selalu dikatakan, karena dia tahu, dia mengerti bagaimana dia bekerja, ya. Firman Tuhan berkata labor together dalam firman Tuhan, ya. Itu ada satu cerita yang kita tahu, kita balik lagi perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, setiap kita ada di Hizkia, ya, di mana raja-raja, kalau nggak salah raja-raja 2, ya, ya, di mana, coba kita buka, boleh buka nggak raja-raja? Coba. Ayat 20. Jadi kayaknya salah deh. Jadi ceritanya begini, di waktu Tuhan perintahkan, ya, perjanjian lama, di mana Tuhan pakai nabi, yaitu Nabi Yesaya kalau nggak salah, ya, disuruh pergi ke Hizkia. Ya, kita tahu ceritanya Hizkia, ya, Hizkia jatuh sakit, ya kan, ya, dan hampir mati. Tiba-tiba dia berkata, ya, nah, lihat, kalau kita belajar, kalau saya belajar, ya, dimana kalau Tuhan pakai nabi zaman perjanjian lama itu kalau dikatakan AA, saudara, ya kan. Tetapi singkat cerita, di waktu dikatakan ke Hizkia, ya, di 2 Raja-Raja 1, ya, ayat berapa saya lupa, ya, 20 ayat berapa, pokoknya akhirnya 2 Raja-Raja, ya. Nah, habis itu ceritanya akhirnya kasih tahu kepada keluargamu, katanya. Ya, kasih tahu keluargamu, ya. Ya, akhirnya kita lihat dia berpaling, dia berdoa, dia berkata. Nah, itu yang saya katakan, yang saya mau garis besarin, ya. Ada something yang dia buat, saudara. Itu yang saya katakan. Kita berbuat sesuatu, ya. Ini perjanjian lama yang saya katakan. Buat Tuhan itu jeripaya, kita nggak pernah sia-sia, saudara. Nah, di ayat ini firman Tuhan, mungkin saya tulis salah, 2 Raja-Raja. Yesaya 38. 38 ayat 1. Oke. Coba. Ayat Yesaya 38. 38 ayat 1. 38. Oke. Hah? Iya benar, 2 Raja-Raja 20. Iya, itu benar. Saya tulis 20. Yesaya 38. Sama. Ayat 1. Nah,
20 ya. Oke, 20. Oke. Ayat 6. Nih, ayat saya baca dari ayat 5 dulu ya. Oke. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, juga aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Nah, di bahasa Inggrisnya coba ayat ini, ayat 5. Oh, no, ayat 3. Ayat 3. Remember now, oh Lord, I pray how I have walked before you in the truth with the loyal heart. Amin. Itu saya katakan loyal heart, saudara. Ya. Ini di waktu saya renungin gitu. Jadi kata lain ada something, nah nanti saya buka lagi perjanjian baru, saudara. Ya, ada sesuatu yang dia berdoa, yang dikatakan remember now, Lord, I pray how I have walked before you in the truth and with a loyal heart. Itu yang saya katakan, kita melayani, kita punya loyal heart. Amin. Ya. Dan itulah firman Tuhan berkata enggak pernah sia-sia, saudara. Hizkia kita lihat perjanjian lama, ya, di mana dia harus mati. Itu nggak bisa ngebuat. Ini saya katakan, kok nggak, saudara? Ini revelation, sesuatu yang luar biasa. Kita sebagai orang percaya, kita bisa rubah rencana Tuhan, tetapi kita nggak akan bisa rubah kehendak Tuhan. Contohnya begini, saudara. Hizkia pasti mati, tetapi waktu itu dia harus mati sekarang, rencana, tetapi dirubah. Lihat. Nah, waktu saya dapat, wow, gitu, kita bersyukur, saudara. Contohnya begini. Saya punya kehendak saya mau anak saya misalnya punya bisnis, ya. Tetapi rencana saya bisnis anak saya, contohlah bisnis sepatu. Tetapi anak saya ngomong sama saya, Daddy, I don't like shoes to sell shoes, I wanna sell sandal. Anak saya bisa rubah, tetapi kehendak saya bisnis, gitu. Nah, itulah sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya katakan, ya. Nah, sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan mau hancurkan, tetapi Tuhan lihat Abraham, betul nggak? Makanya dia hitung-hitungan. Nah, kita saudara, saya dan saudara tuh orang-orang yang spesial. Amin. Spesial, jadi kata lain tidak ada, gitu. Makanya for the reason kita melayani Tuhan, kita labor together. Bayangin, saudara. Karena Tuhan sendiri, lihat, ya, diberikan, lihat, Lord, I pray how I walk a loyal heart. Saudara, saya percaya apa yang saudara lakukan buat Tuhan itu nggak pernah sia-sia, ya, karena itu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat gitu, bukan cuma untuk kita, dari generasi kepada generasi, saudara. Makanya Daud bisa berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu kita meminta-minta, saudara. Benar nggak? Karena yaitu ada something yang kita invest, saudara. Ada sesuatu, saudara. Lihat, ya, di mana kebenaran firman. Makanya saya katakan, ya, di mana kita melakukan, kita labor together, ya. Ya, kata lain, kematian aja Tuhan bisa rubah. Apalagi berkat-berkat finansial, berkat-berkat apapun, saudara. Saya kasih tahu, ya kan? Lihat, Tuhan bisa rubah. Nah, coba lagi kita buka di perjanjian baru, saudara. Nah, ini ayatnya bener nih, ya. Lukas 7. Coba Lukas 7. Ayat 4. Nih. Ya, kita tahu ceritanya. Ya, saya baca aja. Setelah Yesus ayat 7, ya, ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan
dan dengan sangat mereka meminta pertolongan katanya, ia layak engkau tolong. Ayat kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Jadi kata lain, lihat saudara, kita in Christ, amin. Ini orang, ya, lihat di ayat kelima, lihat, dia mengasihi bangsa dan dia membangun pembangunan rumah. Lihat, Tuhan itu menghargai, amin. Tuhan menghargai apa, ya, ini aja dia belum di in Christ, saudara. Dia waktu saya renungin, wow, gitu, dia bilang dia layak, karena dia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Jadi ada something yang dia buat, saudara, ya kan. Singkat cerita, lihat di ayat ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh di rumah pria itu menyuruh sahabat-sahabat, kita tahu jangan bersuara-suara ya dengan perkataan. Saya nggak ke situ, tapi lihat saudara, di mana dia katakan ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah. Jadi kata lain, orang yang mempunyai satu hati, ya, untuk dia menjadi berkat, care untuk rumah, ya, kita tahu siapa yang memberkati bangsa, yaitu bangsa Israel, akan diberkati, amin. Yang mengutuk akan dikutuk. Nah, ini berbicara rumah ibadah, saudara, juga. Lihat saudara, jadi kata lain, apakah sia-sia apa yang saudara buat sama saya melakukan pekerjaan Tuhan, amin. Lihat ini aja, ini orang belum Christ, belum di dalam Kristus, saudara. Tetapi lihat apa yang terjadi. Itu yang saya katakan, wow, gitu. Sesuatu yang luar biasa dalam setiap hidup kita, saudara. Apa yang kita lakukan, ya, untuk Tuhan, ya, apalagi kita dapat, karena dunia ini memerlukan, yaitu apa? Pengetahuan, knowledge, yaitu the truth, amin. Truth. Tapi kalau saya dan saudara, we carrying the truth. If we know the truth, if they know the truth, the truth set them free, saudara. Nah, the truth itu juga yaitu apa yang kita buat. We labor together, saudara. Ya, kita we labor together. Ya, jadi yang Tuhan mau tuh simple, ya. Stand firm, jangan goyah, jangan lelah, ya kan. Sometimes iblis, karena ini iblis tuh paling nggak suka kalau kita masuk di proyeknya Tuhan, betul nggak? Iblis paling nggak suka, saudara, gitu, karena iblis punya proyek, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan, betul nggak? Tetapi Tuhan Yesus punya proyek untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan, membawa hidupnya Tuhan, amin. Untuk membawa itu berkatnya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu menurut di bumi seperti di sorga. Jadi kata lain, kita yaitu kingdom, membawa kingdomnya Tuhan, amin. Di dalam kingdomnya Tuhan itu ada apa? Ada kesembuhan, saudara, ada kekuatan, ada pengharapan, yaitu ada berkat-berkat. Nah, kita membawa, katanya kita labor together, saudara. Itu yang saya katakan, ya, dimana kita labor together. Jadi apa yang kita buat itu Tuhan nggak pernah. Iblis bisa mengambil, ya, mungkin masalah-masalah dulu, tetapi Tuhan selalu restore, ya. Tuhan selalu restore, selalu restore. Makanya yang kita lihat, kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka Sion, yaitu seperti orang yang bermimpi, saudara. Itu yang saya katakan, ya. Tuhan mau untuk kita melihat, wow, karena kenapa? Untuk satu purpose, kita hanya amazing. Tuhan, you are so great, you are so really, you are so awesome. How great is our God. Itu yang Tuhan mau. Cuman simple, ya, sama gitu. Tuhan buktikan. Itu yang saya katakan, Jesus went with them. Bayangin. Jadi kata lain, Tuhan lihat perjanjian lama, kita lihat Hizkia, dia punya loyal heart, amin. Dia punya loyal heart, ya. Kita percaya kalau kita punya loyal heart, saudara, wow. Makanya kalau kita belajar tentang Daud, nanti saya khotbah next, luar biasa, ya. Tetapi itu yang saya katakan, firman Tuhan katakan, ya, jangan, ya, kita lelah, karena ada something yang Tuhan mau buat, gitu, selalu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam orang-orang lain, gitu. Karena kenapa? Karena Tuhan mau untuk, karena kita di-equip, betul nggak? Firman Tuhan di-equip,
Itu penting gitu. Jadi kata lain banyak ada orang-orang yang belum di-equip gitu. Tetapi kalau kita puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan kita di-equip. Nah, kita labor together. Ya. Sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan balik lagi di 1 Korintus Korintus 15 ayat 8. Therefore, my dear brothers and sisters, NIV saya pakai, stand firm, let nothing move you. Ya, kita tahu bagaimana kita bisa di-move kalau kita udah dapat knowledge, betul nggak? Ya, gimana? No, let nothing move you. Ya, karena itu saya katakan iblis hanya mau mencoba merubah, membuat kita nggak selalu kita mau, dia mau move kita. Makanya dikatakan let nothing move you. Always, firman Tuhan katakan, always give yourself fully, ya, bukan hanya full, yaitu fully to the work of the Lord, ya, because you know that your labor in the Lord is not vain, nggak sia-sia, saudara. Ya, ya. Kita firman Tuhan berkata, Lord, di terjemahan lain, that nothing you do for the Lord is ever useless. Amin. It's never useless, saudara. Ya, never useless. Ya. Jadi apa yang kita buat, ya, saya percaya, ya, kita dapat sesuatu udah di retret, ya, dan kita lihat bagaimana Tuhan, firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena kenapa ada Holy Spirit. Amin. Nah, saya dan saudara ada Holy Spirit, itu yang saya katakan. Ya kan, kematian aja bisa dirubah, apalagi cuman berkat-berkat secara finansial, berkat secara jasmani, berkat secara yang lain, saudara. Ya, karena saya percaya di waktu saudara sibuk sama Tuhan, ya, sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, saya kasih tahu saudara, apa yang saudara yang tidak pernah pikirkan, ya, yang tidak pernah timbul, itu selalu Tuhan sediakan, saudara, dalam hidup kita. Kita cuman hanya amazed doang, gitu. Kita hanya melihat, kita hanya katakan, Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat, Tuhan. Itu doang, ya. Yang Tuhan mau untuk kita labor terus, ya kan, firman Tuhan katakan, let nothing move you. Jadi di waktu kita udah move, kita udah di situ, let nothing. Ya, mungkin ada gesekan, mungkin ada enggak berpendapat sama-sama gitu, ya, mungkin, ya kan, dalam apapun situasi gitu. Tetapi lihat, let, firman Tuhan katakan, let nothing move you, ya kan. Itulah pekerjaan iblis, mungkin, ya kan, nggak cocok, nggak apa gitu, ya. Cuman firman Tuhan katakan, let nothing move you. Always give yourself, ya, always give yourself fully to the work of the Lord. Ya, pekerjaan Tuhan banyak, saudara. Saudara ngurus anak, rumah tangga, itu pekerjaan buat Tuhan, ya kan. Di mana di pekerjaan saudara, ya, di mana-mana saudara kasih kekuatan buat orang lain, betul nggak? Kasih pengharapan, ya, dan doain, dan saudara kasih jalan, saudara beri kekuatan, ya. Nah, itu pekerjaan firman Tuhan, labor with God, karena kita labor sama Tuhan, ya. Saya percaya firman Tuhan katakan, ya, the labor is not vain in the Lord. Nggak useless, saudara, nggak akan pernah useless, ya.
Nah di situ kita dapat knowledge, kita sesuatu nggak pernah apapun, sekecil apapun, karena firman Tuhan katakan pekerjaan itu nggak ada yang kecil saudara. Di mata Tuhan itu luar biasa, ya kan? Sama seperti kita lihat, ya kita memberi. Tuhan lihat, Tuhan kasih tahu itu orang miskin itu janda. Dia kasih, kalau kita lihat cuman koin doang gitu, tetapi Tuhan katakan, lihat, ini orang memberi, ya kan, apa yang dia punya. Amin. Itu yang saya katakan, ya kan, mungkin di mata manusia kecil, tetapi nggak ada yang kecil, ya, di mata Tuhan. Itu yang saya katakan, itu semua by the grace of God, ya. Ya, saya tutup, saya ingat di waktu saya mulai pelayanan, karena saya udah bernasar waktu itu, ya. Saya melayani di Mount Carmel, ya, saya bantu Pastor Edwin saudara, yaitu bersihin kamar mandi, diaper mungkin yang udah gede-gede itu diapernya ada di situ, ya. Saya iniin, ya kan, ya karena apa saudara, ya nggak ada yang lebih indah saudara. Di waktu kita melayani Tuhan, kita taruh mindset, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau baik, karena Kau udah baik, makanya saya bisa melakukan hal ini. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang baik selain Bapa, benar nggak? Jadi kata lain, kalau kita bisa berbuat baik itu karena kemurahan Tuhan, saudara, ya kan? Kita setia. Firman Tuhan juga berkata kita setia dalam perkara kecil, saudara. Kita diberi perkara besar, ya kan? Saya faithful, ya. Saya bersih, ya kan? Ya. Kadang-kadang udah bercerekan, ya kan? Tetapi lah saudara, saya kata lagi, Tuhan berikan promosi itu luar biasa, saudara. Kalau saya katakan, saya nggak akan bisa sampai saat ini kalau saya nggak setia dalam perkara kecil, saudara. Ya kan, sama seperti Daud nggak mungkin dia bisa tumbangin Goliat, ya kan. Kalau saya belajar, saudara, dia cuman take care itu domba-domba, kambing domba itu cuman sedikit, saudara. Dia nggak bilang itu, dikatakan sedikit, nggak banyak. Tetapi dia setia sampai dia disuruh bapaknya untuk bawa roti aja dia masih titipin gitu. Dan juga bagaimana kesetiaannya, akhirnya disitulah dia setia dalam perkara kecil. Di situ ada, kita lihat dia diperhatikan dengan Goliat. Apa yang terjadi? Dia naik, Tuhan promosi. Itu yang saya katakan, saudara. Kenapa? Dari dia setia melayani Tuhan, saudara. Ya, saya percaya gitu. Kita setiap kita beda-beda gitu. Kita melayani apapun, saudara, tetapi di mata Tuhan itu sama. Ya, sama, saudara. Jadi di waktu kita busy, kita melayani Tuhan, apapun kebutuhan saudara. Karena firman Tuhan berkata, my God shall supply all your needs according to His riches and His glory, saudara. Ya kan? Karena dialah Bapa yang begitu baik, begitu luar biasa, saudara. Jadi apapun, ya, lihat tiba-tiba saudara akan seperti orang-orang bermimpi. Kok bisa ya gitu. Karena firman Tuhan tuh kita orang percaya dari hidup dari glory from glory, saudara. Kita hanya cuman wow gitu, kita hanya bisa menangis gitu bahwa Tuhan, Kau real, Kau baik, ya. Kalau dia bagian, lihat, saya percaya, saudara, kita udah kenal udah berapa tahun, saudara. Lihat, pernah nggak pikirin tenaga saudara kurang? Beneran, saya baru-baru saya mikir, saya kerja udah 3 tahun, saudara, pulang balik Temekula pagi-pagi. Lihat, kekuatan dari mana, saudara? Kalau bukan dari Tuhan, saudara. Karena kenapa? Kita setia melayani Tuhan, amin. Kita ada relationship sama Tuhan, ya. Nah, itulah yang Tuhan berikan. Jadi kita hanya bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, terima kasih untuk protection, saudara. Ya, itu doang, saudara. Tuhan nggak minta nuntut apa-apa, karena Tuhan mau untuk kita labor together, amin. Kita labor together with Him, ya. Karena kenapa, saudara? Firman Tuhan berkata, thanks to be God, ya, yang udah berikan kita victory, saudara. Amin. Jadi di waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, pasti yang keluar itu victory, saudara. Pasti kemenangan, saudara.
ya pasti kemenangan. Nggak ada, karena di firman Tuhan, karena Tuhan sudah jamin kita, ya. Karena kita hidup, ya, makanya kita hidup bukan mencari kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, ya, selalu begitu, saudara. Nah, dan saya percaya apa yang saudara invest, ya, itu buat keluarga kita, buat anak cucu-cucu kita, buat semuanya, saudara. Karena firman Tuhan berkata apa? Labor, knowing that your labor is not paid in the Lord. Dia nggak bilang jangka pendek, dia nggak bilang jangka tengah-tengah, dia nggak bilang jangka panjang. Always kekal karena saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri.